kelasnya? Iya nak. Satu keyakinan kelas. Yang sudah selesai keyakinan kelasnya boleh ditempel. Ayo, tempel aja. Ya silakan. Lagi. Siapa lagi? Jadi rencana saya minggu depan saya minta izin nih Pak untuk waktu bisa presentasikan sosialisasi keyakinan kelas di teman-teman MBA. Iya, baik. Itu saya sekali begitu teman-teman kami dengan diri saya kasih menyambut. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah minggu depan saya akan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk pakuan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudi berkenan meluangkan waktunya untuk pertemuan MTMP terakhir kita. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak tentang sosialisasi budaya positif. Jadi mungkin nanti ada sedikit permainan-permainan yang kita lakukan untuk bisa lebih memahami dari materi apa yang akan saya sampaikan nanti. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua MGMP yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa mempresentasikan budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan tentang setuju atau tidak setuju. Nah, pertama, apakah ibu-ibu setuju dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak ada setuju berapa orang? Yang tidak setuju berapa orang?
Yang nggak angkat tangan? Ragu-ragu, baik. Ya, nanti jawabannya akan ketemu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Setuju, tidak setuju. Baik. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik. Nah, hari ini ada beberapa topik yang akan saya bahas tentang budaya positif ini. Pertama, disiplin positif. Kedua, teori motivasi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, kita main-main dulu ya, biar semangat. Karena ini pertemuan terakhir. Saya minta tolong Bu, tolong dibagikan. Satu orang yang pegang satu kertas dan tuliskan di kertas ini hal yang paling berharga, kemudian digenggam. Apa yang paling berharga kira-kira Ibu tuliskan di tangan, kemudian digenggam sekuat-kuatnya. Nah, harus berpasangan mainnya. Jadi yang kelompok A, yang posisinya di kanan saya berarti kanan, 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 gitu ya. Kelompok A ya. Jadi yang pertama main kelompok A, genggam sekuat-kuatnya. Yang kelompok B, buka sekuat-kuatnya untuk mengambil benda paling berharga yang ada di tangan itu. Terserah apa yang paling berharga kira-kira. Anak misalnya, masker yang di rumah mungkin. Ini yang menurut Ibu paling berharga, tulis di kertas tersebut, kemudian digenggam. Bapak boleh di depan saya, Pak? Ya Bu, sudah? Yang sebelah kiri saya, silakan membuka. Yang sebelah kanan berusaha untuk menjaga benda atau harta yang paling berharga itu untuk tidak diambil. Sudah? Kita mulai kelompoknya dulu ya. Kelompok A, kelompok A, kelompok A, kelompok A. Jadi kelompok A dulu yang menggenggam, kelompok B yang membuka. Nanti kita tukar. Baik, kita bisa mulai? Bisa? Oke? Kenapa nggak A, B, A, B? Iya, A, B, A, B, A, B, A, B. Kayak temennya di sini. Ya. Baik ya, kita mulai ya. Silakan siapa yang memegang, angkat tangannya dulu. Yang belum ada teman nggak apa-apa. Ya Bu, silakan. Hitungan ketiga. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Ya, paksa buka. Ya Bu. Ya, nanti saya minta pendapatnya. Suka hati gimana caranya. Pokoknya bisa lepas. Mau dirayu, mau dipaksa, mau diiming-imingin. Ada yang bisa terlepas? Nah, kemudian gantian. Ya, gantian. Gantian. Gantian, yang sebelah kiri tulis yang paling berharga, kemudian digenggam. Yang sebelah kanan silakan dibuka. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh dimarah-marah, terserah, yang penting terbuka. Boleh, terserah, yang penting terbuka. Ayo Bu, nanti dua-dua minta pendapatnya. Ayo Bu. Ya, nanti ada alasannya pasti. Ya, 1, 2, 3, silakan buka. Ada yang kritik-kritik ya. Bisa terbuka? Tidak bisa terbuka. Baik, saya minta masukannya, pandangannya. Ibu tadi bisa dibuka? Bisa. Bisa dibuka. Dirayu berarti akan dikasih ya. Nah, baik.
Baik, terima kasih. Kalau Ibu tadi? Saya paksa. Tadi bisa buka nggak? Nggak bisa. Kenapa Ibu kakak buka? Ini ada cara dan triknya untuk melalui saya atau bagaimana caranya dia punya tenaga, punya apa habiskan apa untuk saya dia guys. Berarti kalau caranya cocok bisa dikasih ya? Dikasih, baik. Apa kira-kira yang tadi yang Ibu tulis? Ya kan saya sendiri Ada. kesehatan. Oh, kesehatan luar biasa. Ini yang paling keren ini, tarik-tarikan dikit-dikitkan. Terbuka nggak tadi? Enggak. Susah. Kenapa nggak dikasih? Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu. Nah, jadi permainan ini sebenarnya adalah kontrol. Jadi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya siapa yang mengontrol, yang punya hak kontrol? Kita atau orang yang di depan kita? Siapa yang punya hak kontrol? Diri kita. Ya, jadi diri kita. Nah, berarti kalau ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya benar atau tidak? Murid ternyata punya kontrol sendiri ya. Jadi tidak bisa dipaksa. Bahwa kritik dan membuat orang dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak benar. Terus penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi makanya tadi ibu-ibu ada yang dirayu, kalau dirayu berhasil gitu kan. Ada yang dipaksa, memang terbuka, tapi terpaksa. Ada tadi boleh, tapi caranya begitu kan. Saya akan buka. Gitu. Jadi memang kita sendiri yang punya kontrol itu. Nah seperti ini ya. Jadi siapapun sesungguhnya yang memiliki kontrol ya. Nah, dilihat dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita ini tadi, kita paksa supaya buka aja gitu ya, supaya orang berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang pun punya hak untuk tidak setuju, tidak ikut guru, untuk tidak menerima masukan guru, itu anak-anak juga punya hak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ini yang biasa kita lihat dari kesalahan seorang murid. Kita melihat bahwa kesalahan anak itu adalah perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak yang berperilaku buruk itu semuanya punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita, walaupun kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol anak murid kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi udah dirayu-rayu, nah begini begitu, tidak berhasil, akhirnya dipaksa. Duduk misalnya, nggak boleh ribut, nggak boleh keluar misalnya. Jadi semua terjadi pemaksaan itu. Padahal kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi kita dengan anak murid kita akan menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi yang merasa sudah bisa mengontrol merasa menang, dan yang dikontrol merasa kalah. Padahal dia berpikir menang-menangan. Jadi menang-menang itu sama-sama mendapatkan hasil yang baik. Jadi baik guru maupun anak didik kita. Nah, apakah makna disiplin sebenarnya? Jadi berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kebiasaan kita ya, yang sudah sering kita lakukan. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan
seorang guru yang melakukan untuk muridnya supaya patuh, padahal sebenarnya tidak begitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin sebenarnya sudah meleset ya. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebelum kembali kepada anak-anak, mungkin kita sendiri ada, mungkin kita nggak mau datang telat daripada kita dipanggilin aja sama kepala sekolah. Nah, ini adalah motivasi eksternal karena bukan karena tanggung jawab, tapi karena ada penyebabnya, nggak mau ambil resiko akhirnya datang cepat. Itu masih motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi tadi ada ya, mendapatkan imbalan kira-kira memotivasi anak nggak? Nah, iya setuju. Memang di sisi lain itu kita pakai itu bisa memotivasi anak. Tapi ternyata jika itu dilakukan dalam jangka panjang itu akan merugikan anak. Ketika dewasa dia akan hidup menjadi orang yang tumbuh dapat imbalan. Misal nanti kalau misalnya anak ketika sudah dewasa menjadi guru juga seperti kita, dia nggak akan datang cepat, dia nggak akan berperilaku baik, dia nggak akan menjalani peraturan pekerjaannya jika tidak ada penghargaan dari kepala sekolahnya. Jadi tidak baik jika dilakukan dalam jangka panjang. Kemudian motivasi eksternal, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini akan muncul rasa tanggung jawab. Jadi apapun yang dia lakukan itu bukan lagi karena ketidaknyamanan atau karena imbalan. Nah, dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cocok buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita mampu memerintah diri kita sendiri. Kemudian bentuk program kebajikan ini apresiasi yang bisa kita lakukan kepada murid ya. Ketika memberikan pengakuan, berilah pengakuan secara khusus kepada murid kita. Entah itu kepintarannya gitu ya, atau kesantunannya, atau ketika berperilaku buruk pun ada sisi positif yang bisa kita angkat untuk memberikan pengakuan baik kepadanya. Kemudian pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada sesama murid bergantian. Jadi semua murid itu harus merasakan pengakuan kita sebagai guru. Kemudian itu pengakuan itu harus konsisten. Jadi memang ketika kita menghadapi murid, maka kita harus punya jadwal yang konsisten untuk bisa mengakui perilaku baik anak-anak didik kita. Dan kemudian fokus pada proses. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, ini tindakan guru misalnya. Nanti ibu-ibu dan bapak bisa menjawab apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi ya. Misal, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Iya, hukuman. Di sini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa konsekuensi dan hukuman itu juga berbeda. Nah, ini dia ya. Jadi hukuman itu sifatnya lebih
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Ya, jadi hukuman itu tidak semata-mata hanya dengan fisik, tapi juga dari omongan seorang guru. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ya seperti mengganti, kemudian mencoret-coret harus membersihkan, di saat itu aja dia nggak nyaman. Tetapi setelah itu sudah selesai. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri dari perilakunya. Nah, kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini sudah kami praktekkan di kelas-kelas ketika menangani anak-anak yang punya perilaku melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau kita mungkin keyakinan kelas mungkin masih asing kita dengar bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Nah, ketika perilakunya itu melanggar dari nilai-nilai kebaikan, maka kita gunakan restitusi ini untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga ketika kita menyelesaikan masalah anak dengan restitusi, maka anak akan menyadari kesalahannya dan berusaha merubah perilaku buruknya itu karena kesadarannya, bukan karena paksaan kita. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti saya akan kasih contoh skenario yang saya buat untuk peserta didik saya ketika melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan paksaan. Nanti ada komunikasi kita dengan murid kita. Bagaimana baiknya? Bagaimana kamu maunya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak diminta untuk melihat celah kesalahan pada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi ini juga fokusnya kepada karakter ya, bukan tindakan. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, jadi kita peraturan kelas, kemudian disepakati menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi peraturan kelas, ibu-ibu, kalau kami sekarang di setiap kelas yang kami masukin, kalau bukan kita wali kelasnya, kita sudah minta anak-anak untuk membuat peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu diberikan kepada anak-anak, mau usulan yang apa? Misal, tidak hanya untuk mereka ya, guru masuk tepat waktu selain anak-anak. Kemudian tidak mengganggu kawan bermain, tidak mengganggu kawannya ketika sedang belajar, menghargai guru yang masuk, misal seperti itu. Nah, setelah peraturan dibuat, maka akan menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu akan harus kita patuhi bersama, dan akan terciptalah lingkungan positif yang jika dibiasakan akan menjadi budaya positif. Nah ya, contohnya seperti ini ya, kesepakatan kelas ya. Misalnya datang ke mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini tidak hanya dipakai di dalam kelas, tapi di lingkungan sekolah. Ya, ini seperti ini contohnya. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan, menggunakan masker, itu bagian dari keyakinan salah satu peraturan. Jadi punya nilai kebajikan yang dituju ya, seperti tanggung
keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Jadi ada hal-hal yang dituju. Nah, ini dokumentasi keyakinan kelas yang sudah kami buat. Jadi anak-anak dibiarkan dulu mengeksplorasi maunya mereka. Kadang kan ada anak usul begini, seminggu sekali belajar di luar, bisa tempel. Jadi nanti kita sepakati, kalau memang setuju kita jadikan itu sebuah keyakinan kelas. Ya, dibiarkan, kemudian nanti kita akan kerucutkan mana yang harus kita ambil. Baik, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Nah, jadi dalam posisi kontrol kita sebagai guru, kita ini kan sebagai pendidik. Nah, dalam menghadapi murid yang memang kita pasti gak jauh-jauh beda, setiap tingkah laku anak didik kita tuh mirip-mirip kayaknya ya. Nah, jadi kita di sini ada 5 posisi. Yang pertama itu posisinya sebagai penghukum. Ada ya, guru itu sebagai penghukum. Penghukum itu sekali lagi tidak harus lari keliling, tetapi dengan perkataan ya. Anak merasa tersakiti ya, mungkin kalau dengan kata-kata misalnya menghaki, menunjuk ketika anak gak siap PR gitu kan, disuruh maju ke depan, ditunjuk-tunjuk batang hidungnya misalnya. Ini adalah cara menghukum. Kalau memang tidak menyakiti fisiknya, tetapi bikin malu ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kan kadang kayak gini kita ngomong sama anak-anak, jangan kayak gitu lah, nah, nanti kan ibu kena marah loh sama bapak kepala sekolah kalau kita satu kelas ini ribut semua. Selalu gitu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, nah ini memang perlu sekali-sekali kita pakai. Jadi teman anak kita. Jadi bicaranya juga membuat alasan-alasan untuk murid. Misalnya, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa nggak mau kamu bantu ibu misalnya. Ini dijadikan sebagai teman. Tapi posisi ini memang tidak bisa kita pakai setiap saat. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasa lihat nih apa peraturannya, apa ininya, gitu. Melihat saja, kemudian menyesuaikan apa yang harus hukuman yang dilakukan. Nah, yang terbaik adalah sebagai seorang pendidik kita harusnya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini apa? Kita akan mengajak anak berdialog ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini mungkin nggak nampak di slide ya ibu-ibu. Saya akan bacakan sedikit tentang contoh skenario yang sudah saya buat. Di sini saya membuat tema bahwa murid itu ini menjawab semaunya ketika berada di dalam kelas. Kan kita kadang-kadang membuat pertanyaan nih, tapi anak-anak kita ini ada yang memang cari perhatian sehingga kalau menjawab suka-suka. Nah, jadi dialognya seperti ini. Pembukaan ya. Nanti di dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, cari dulu, korek dulu, ngaku dulu dia kesalahannya. Nah, seperti ini misalnya. Pada kasus 1 mengangkat tema tentang murid yang menjawab semaunya ketika diberi pertanyaan terbuka saat berada di kelas mengikuti KBM. Untuk mengatasi kasus tersebut, maka saya mendekati murid tersebut saat selesai mengikuti KBM dan mengajaknya untuk menjumpai saya saat jam istirahat di ruang lab komputer, di mana lokasi tersebut cukup kondusif dan tidak banyak orang sehingga dapat menjaga mental murid. Nah, yang perlu diperhatikan kepada kita ibu-ibu guru, ketika mau negur anak, mau nasihatin anak, pastikan lingkungannya itu gak rame orang sehingga anak merasa disudutkan. Nah, contohnya misal dialognya, tanya kabarnya dulu. Apa kabarnya Bu Mariani misalnya gitu kan? Bu Mariani bilang gini, sehat Bu misalnya. Nama anaknya misalnya Mariani ya. Apa kabarnya Mariani? Sehat Bu misalnya. Kita tanya dulu, udah ke kantin tadi?
ada kan kita panggil pas jam istirahat. Belum Bu, mungkin gitu. Nah ini ibu bawa bekal nih, kalau mau makan, makanlah. Ya macam ya, anaknya ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Nah kemudian kita tanya nih, ketika kita menstabilkan identitasnya. Maaf ya Mariani, tadi saat maaf ya, ibu panggil kamu saat jam istirahat. Jadi kita memang meminta maaf dulu karena sudah mengambil waktunya. Ada alasan yang membuat ibu itu memanggil kamu misalnya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa itu kamu dipanggil? Kan kadang anak ada yang merasa nggak menyadari kesalahannya, tapi ada juga dia mengakuinya. Kan ada anak keluar di saat jam bukan jam istirahat ke kantin. Iya Bu, tadi saya keluar masuk atau saya tadi ke kantin di saat jam pelajaran. Tapi ada anak yang nggak ngerti, nggak tahu saya Bu. Nah jadi kita ingatkan kesalahannya. Tadi saat ibu memberikan pertanyaan terbuka, anak kamu menjawab dengan suka-suka. Nah, kenapa? Ingat tadi ya, materi sebelumnya bahwa perilaku buruk itu dilakukan karena ada tujuan. Kita tanya, mengapa kamu lakukan? Nanti jawabannya biar lucu Bu, kan gitu kan? Karena ketika dia menjawab pertanyaan suka-suka kan kamunya pada ketawa gitu. Nah mungkin kita harus banyak ide untuk menjawab anak didik kita. Kita bilang aja, oh kalau begitu pelajaran PAI berikutnya kita buat drama saja misalnya gitu. Terus anaknya jawab, jangan Bu, udah seperti pelajaran bahasa Indonesia kan gitu kan. Nah nanti baru kita masuk tentang pelajaran kita bahwa iya benar, karena tidak semua pelajaran PAI bisa dijadikan drama, apalagi lucu-lucuan, karena semua sudah punya hukum-hukumnya dan sudah teratur gitu. Jadi kemudian kita masuklah pada validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah itu tadi ketika kita tanya tadi, kenapa kamu lakukan itu? Untuk lucu-lucuan. Nah itulah dia tahu bahwa perlakuan itu kita kembalikan kenapa, sehingga kita bisa menggiringnya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nanti dia sendiri yang mengatakan jangan Bu ya, seperti tadi, jangan Bu, karena akan seperti pelajaran bahasa Indonesia. Nah kemudian baru kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita tanya, apakah kamu masih ingat? Gitu, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Ingat Bu, apa kira-kira? Kan gitu kan? Karena mungkin kadang-kadang anak ada yang belum nyambung sama kesepakatan kelas. Menghargai setiap guru yang masuk ketika memberikan materi pelajaran. Nah, kira-kira apakah kamu mau begini seterusnya? Misalnya begitu kan? Tidak Bu. Nah, ini namanya menanyakan keyakinan. Jadi kita closing anak itu sampai sadar kesalahannya. Kemudian kira-kira kedepannya mau seperti apa? Ya, kedepannya mau seperti apa? Baru ketika anak mengatakan bahwa kedepannya saya akan berubah dan menghargai setiap materi yang setiap guru yang menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, itu ya salah satu contoh tentang menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah ini dia segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Seperti ini, saya pernah menangani sebuah kasus seorang anak didik yang keluar kelas di saat jam belajar. Ngapain dia ke kantin gitu. Tapi ketika kita panggil, kita tanya, kenapa kamu pergi ke kantin gitu kan? Pasti jawabannya apa? Lapar Bu, gak sempet sarapan gitu. Nanti kita bilang, iya, setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Memang bukan kamu saja. Jadi kita stabilkan dulu dia. Bukan kamu saja yang melakukan ini, tetapi kamu sudah 3 kali berturut-turut gitu kan melakukan kesalahan ini. Kenapa sudah keluar kelas di saat pelajaran pergi ke kantin? Dan kita tanya, apa alasannya? Kok kenapa dia sampai
nggak sempat sarapan. Nah, jawabannya tuh nggak lain nggak bukan biasanya karena begadang kan gitu, telat bangun gitu kan. Nah, jadi nanti kita tanya balik ke anak tersebut, kira-kira apa yang akan harus kamu lakukan ke depannya? Saya akan tidur tepat waktu. Memang yang jadi kendala adalah hal seperti ini agak butuh proses yang cukup panjang ketika kita menangani anak-anak yang sudah kelewatan ya. Jadi butuh proses. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan murid-murid kita yang melanggar nilai-nilai kebajikan itu dengan hal-hal kebaikan pula, sehingga tidak sampai melukai hati anak kita. Karena mungkin ibu dan bapak guru tahu bahwa anak-anak yang hari ini banyak melanggar nilai-nilai kebajikan di sekolah adalah anak-anak yang punya latar belakang sudah mempunyai luka-luka pengasuhan yang memang harusnya kita sebagai pendidik yang bisa menyembuhkannya sedikit demi sedikit, mengobati luka-luka pengasuhan itu. Kita memang tidak bisa merubahnya, tetapi paling tidak kita tidak malah menambah luka-luka baru sebagai seorang guru gitu. Jadi mulai saat ini kita berperilaku kepada murid bagaimana menangani kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai kebajikan itu dengan cara-cara yang anak-anak tidak sampai jatuh mentalnya. Nah, di hadapan kita adalah generasi-generasi yang memang hari ini banyak sudah dirusak, tidak hanya karena kesalahan pengasuhan, tetapi dengan tontonan-tontonan yang sudah bebas dia lihat. Maka sebagai seorang guru memang harus banyak-banyak punya ide dan cara, sehingga ketika menangani kasus jangan semata-mata percaya bahwa dengan menangani dengan cara kekasaran, kekerasan itu menjadi cara yang tepat untuk menangani anak-anak. Karena perhatikan bahwa anak-anak yang hari ini tingkahnya sudah sulit untuk dikontrol, biasanya akan juga makin sulit ketika menggunakan kekerasan. Tetapi meluangkan waktu, memanggilnya, ngajak diskusi, ngobrol, lama-lama akan cair dan anak-anak malah akan bisa lebih mudah untuk mengikuti maunya peraturan yang ada dari dalam dirinya, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut sama guru yang bawa kayu, bukan karena takut karena nanti dibikin malu sama gurunya, bukan, tetapi atas dasar kesadaran diri. Nah, memang tidak mudah, tetapi insya Allah jika kita istiqomah dengan perilaku kita untuk memperbaiki anak didik kita, maka insya Allah semuanya akan mendatangkan hasil. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru, guru-guru PAI SMP Sekota Langsa. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat sekali, khususnya kita berupaya di dalam menetapkan hukuman atau apresiasi kepada siswa. Jangan serta-merta mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Jadi ujung-ujungnya hawa nafsu kita yang bermain. Jadi kita harus duduk kepada referensi-referensi yang ada atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita ikuti, yang kita dengarkan, pengalaman-pengalaman daripada kawan-kawan kita sekalian. Baiklah.